Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Muhammad Fauzi dari Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan etika profesi bidang IT. Latar belakang. Perkembangan zaman yang diiringi kemajuan teknologi mendorong kita untuk senantiasa berupaya meningkatkan kemampuan dalam hal menguasai teknologi informasi. Dalam hal ini, kita juga harus memperhatikan kode etik dalam IT. Kode etik dalam sistem norma, nilai, dan aturan profesional yang ditulis secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik. Etika profesi IT dimulai dari etika. Etika atau etimologi berasal dari bahasa Yunani, adalah ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika berkaitan erat dengan perkataan moral, yang berarti juga dapat dengan adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Profesi itu merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan. Biasanya profesi selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang. Akan tetapi, tidak semua pekerjaan atau jabatan itu disebut profesi karena profesi menuntut keahlian para pemangkunya. Pekerjaan tidak sama dengan profesi. Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan. Sedangkan kebalikannya, pekerjaan tidak memiliki aturan yang rumit seperti itu. Prinsip dasar di dalam etika profesi. Yang pertama, tanggung jawab. Tanggung jawab itu bisa terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Lalu bisa juga terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya. Yang keempat, prinsip kompetensi. Melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya, kompetensi dan ketekanannya. Yang kelima, prinsip perilaku profesional. Prinsip perilaku konsisten dengan reputasi profesi. Yang keenam, prinsip kerahasiaan. Menghormati kerahasiaan informasi. Kode etik profesi. Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik ini agar profesional memberi jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabah. Dengan adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Fungsi kode etik profesi. Menurut Sumaryono 1995 mengemukakan 3 alasan, yaitu 1. Sebagai sarana kontrol sosial. 2. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain. Yang ketiga, sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Profesionalisme merupakan komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan secara terus-menerus. Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesinya. Etika profesi di bidang IT. Faktor penyebab pelanggaran kode etik profesi IT. Yang pertama, tidak berjalannya kontrol dan pengawasan diri masyarakat. Yang kedua, organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Yang ketiga, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak
profesi sendiri. Yang keempat, belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi IT untuk menjaga martabat luhur profesinya. Yang kelima, tidak adanya kesadaran etis dan moral di antara para pengemban profesi IT untuk menjaga martabat luhur profesinya. Implementasi etika profesi IT dalam dunia profesional. Kode etik seorang profesional teknologi informasi. Dalam lingkup TI, kode etik profesinya membuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan yang berhubungan antara profesional atau developer TI dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi, serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesi dengan klien, pengguna jasa, misalnya pembuatan sebuah program aplikasi. Yang kedua, seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal yang harus ia perhatikan, seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh klien atau user dapat menjamin keamanan security sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya, misalnya hacker atau cracker dan lain-lain. Kode etik pengguna internet yang pertama, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. Yang kedua, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, ras, sara, termasuk di dalam usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan, serta segala bentuk pelanggaran atas hak perseorangan, kelompok, lembaga, institusi lain. Yang ketiga, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum ilegal, positif di Indonesia dan ketentuan internasional umumnya. Kode etik programmer. Adapun kode etik yang diharapkan bagi para programmer adalah: yang pertama, seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Yang kedua, seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Yang ketiga, seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Yang keempat, seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau meminta izin. Yang kelima, tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Yang keenam, tidak boleh mencuri software khususnya development tools. Ciri-ciri profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang IT. Pertama, memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubung dengan bidang pekerjaan IT. Yang kedua, punya ilmu dan pengalaman dalam menganalisa suatu software atau program. Yang ketiga, bekerja di bawah disiplin kerja. Yang keempat, mampu melakukan pendekatan disipliner. Yang kelima, mampu bekerja sama. Yang keenam, cepat tanggap terhadap masalah klien. Contoh kasus etika profesi di bidang IT. Perjudian online. Pelaku menggunakan sarana internet untuk melakukan perjudian, seperti yang terjadi di Semarang, Desember 2006 silam. Para pelaku melakukan praktiknya dengan menggunakan sistem member yang semua anggotanya mendaftar ke admin situs itu, atau menghubungi ke ponsel ke 0811 sekian. Mereka melakukan transaksi online lewat internet dan HP untuk mempertaruhkan pertarungan bola Liga Inggris, Liga Italia, dan Liga Jerman yang ditayangkan di televisi. Untuk pertaruhan yang berhasil menebak skor atau memasang uang Rp100.000 bisa mendapat uang Rp100.000 atau bisa lebih.
Solusi, seharusnya perjudian online harus ditindak lanjuti agar tidak menyebar luas mungkin dan admin web tidak mengizinkan pada web yang menyediakan situs untuk perjudian. Lebih baik menggunakan internet untuk hal-hal yang lebih positif seperti berjualan online, mencari lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Sedangkan para pengguna seharusnya tidak mengikuti perjudian online tersebut karena dapat merugikan dirinya nanti. Lebih baik para pengguna mencari sebuah pekerjaan yang lebih halal dibandingkan harus mengikuti perjudian online tersebut. Modus para pelaku bermain judi online adalah untuk mendapat uang dengan cara instan. Dan sanksi menjerat para pelaku yakni dikenakan pasal 303 tentang perjudian dan UU 7 1974 pasal 8 yang ancamannya lebih dari 5 tahun penjara. Ancaman pidana perjudian sebenarnya sudah cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah. Nah, kesimpulannya, kode etik yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari masyarakat maupun di tempat kerja. Etika juga memiliki peran yang penting dalam setiap profesi, karena jika tidak suatu individu atau kelompok tidak bisa bekerja secara profesional dalam bidang teknologi informasi, etika profesi diperlukan untuk mengurangi tindakan-tindakan yang bisa saja merugikan orang lain. Misal dari segi etika dan moral. Ya, sekian kesimpulan yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.